Mulai prosesi pemberkatan untuk saudara kita Diki dan Sonia. Pernikahan melibatkan tiga pribadi. Pernikahan melibatkan tiga pribadi agar menjadi sempurna. Tidak cukup perjumpaan dua orang saja. Mereka harus dipersatukan dalam kasih Sang Pencipta yang bertahta di surga. Untuk mencapai pernikahan bahagia dibutuhkan pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mempersatukan dua pribadi dalam kasih. Gembala jemaat pelayan Tuhan serta jemaat dari CMC House of Joy mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat keluarga baru Diki dan Sonia Amalia. Mari sidang jemaat, saya minta berdiri, kita berdoa untuk memulai prosesi pemberkatan pernikahan. Selamat siang Bapak, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang ya Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan pada hari ini Tuhan, terutama untuk anak-anak-Mu yang terkasih Diki dan Sonia Amalia Tuhan, yang hari ini akan mengikat janji di hadapan-Mu. Terjadi
Bapa di sorga, terima kasih sore hari ini Tuhan, waktu dan kesempatan yang Kau berikan, hari yang penuh sukacita Tuhan, kami berkumpul untuk berdoa, beribadah Tuhan, memuji kebaikan, terutama bagi calon pasangan Diki dan Sonia. Hari ini kami mendengarkan firman, kiranya firman-Mu mengingatkan kami semua tentang pernikahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kiranya firman-Mu memperbaharui kami semua, agar kami benar-benar mengerti bagaimana pernikahan yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan calon pasangan Diki dan Sonia. Masih calon soalnya masih belum dipersatukan ya. Oke, ya. Jadi saya sih sebenarnya bangga ya menikahkan mereka berdua ini, karena di awal-awal di prosesnya kan saya mengharuskan juga tetap ada yang namanya pelajaran pranikah gitu ya. Tapi mereka semua selalu tepat janji. Nah, itu yang saya suka. Kalau orang kadang ada yang menganggap mungkin ya karena pacaran terlalu lama, jadinya pernikahan itu bukan sesuatu yang penting. Nah, gitu kan sekedar upacara jadinya. Tapi bagi mereka berdua tidak. Saya lihat mereka selalu antusias ketika saya tentukan waktu. Dan saya selalu sesuaikan dengan waktu saya masalahnya, karena saya juga sibuk. Nah, tapi mereka oke, walaupun mereka juga kerja, tapi mereka mau meluangkan waktu sehingga bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tuhan
mengirimkan pasangan itu selalu yang tidak sempurna menurut kita. Tetapi yang dikirim oleh Tuhan menurut Tuhan itu sempurna. Nah, bagi kita lihat ada kelemahannya, ada kekurangannya, gitu ya. Kenapa Tuhan anggap itu sempurna? Karena bagi Tuhan pasangan yang dikirimkan itu untuk saling menajamkan, untuk saling membangun kita dengan kelebihan yang kita miliki, dan kekurangan kita akan ditajamkan oleh pasangan kita. Jadi jangan berharap pasangan dikirimkan Tuhan itu pasti yang sempurna. Nggak ada, itu ada versi di Hollywood, di Bollywood ada. Nah ya, tetapi di versi dunia nyata tidak ada. Bisa ditanya ke semua yang sudah menjalani usia pernikahan yang sudah lanjut. Nah ya, yang sudah senior-senior, sudah lewatin pernikahan 25 tahun. Nah coba tanya, ada nggak pasangan yang sempurna? Pasti tidak ada. Tetapi lewat pernikahan inilah mereka saling menajamkan sehingga mereka menuju kesempurnaan mereka berdua. Ya. Orang tua boleh memberikan nasihat, boleh mengawasi, ya, tetapi jangan mengatur. Nah, karena mereka sudah punya keluarga sendiri, mereka punya bahtera sendiri, dan nahkodanya nanti adalah imam sidiki, ya. Jadi anak bagi orang tua itu adalah titipan Tuhan. Nah, yang namanya titipan pasti akan dikembalikan pada Tuhan. Dan biarlah nanti Tuhan yang pimpin mereka, karena mereka nanti juga akan diberikan titipan lagi, yaitu anak-anak nantinya, ya. Nah, kita lihat mengapa pernikahan ini sangat sakral, kudus, ya, bagi kita yang Kristen, ya. Kenapa? Karena pertama itu adalah rancangan Tuhan. Nah, Kejadian 2:18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ternyata manusia itu tidak bisa sendiri. Nah, gitu ya, banyak kelemahannya, terutama cowok. Ya, makanya Tuhan rancangkan pasangan yang untuk menjadi penolongnya. Karena si Adam ini nanti, Pak Diki ini nanti bisa ada kelemahannya. Satu saat dia lemah, dia perlu penolong yang sepadan. Nah, makanya nanti musuhnya nggak harus benar-benar memperlengkapi diri supaya jadi penolong yang kuat. Nah ya, karena penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong, ya kan? Nah, dan bagi puji Tuhan, Tuhan memberikan penolong-penolong ini banyak kelebihan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mobilitas. Nah, wanita tuh mobilitas, pria nggak bisa. Ya, pria coba disuruh masak, suruh telepon, suruh jaga anak sekaligus, pasti mabok. Ya, nggak bisa. Wanita bisa. Nah, pria ini bisa fokus satu aja. Ketika lagi fokus satu, jangan coba-coba kasih hal-hal yang kedua. Pasti yang kedua itu dia akan lupa. Nah, jadi kadang sering dalam pernikahan ya, ada istri kadang ngomong sama suaminya, Bibi, tolong ya nanti ini dibelanjakan ya, dibeli, nanti yang ini gitu ya. Nah, tapi suaminya lagi sibuk kerja, sibuk nonton TV atau apapun, dia paling cuma bilang, udah. Tetapi akhirnya lupa. Kenapa? Dia nggak bisa multitask. Nah, jadi nanti suami harus ingat ya, kelemahan dari sang suami nggak bisa multitask. Jadi kamu kasih tahu sesuatu, colek sampai dia benar-benar lihat, fokus, baru ngomong ya, supaya tidak ribut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wanita diberikan apa? Intuisi. Nah, intuisi itu dari Tuhan tuh yang sangat kuat. Jadi hal-hal yang kadang wanita itu sendiri nggak tahu kenapa ya, kok saya rasanya begini aja deh. Nah, kadang misalnya kalau Diki lagi ada hal-hal yang penting, membuat perjanjian atau apa, tanya istri, menurut kamu bagaimana? Kadang wanita yang bertumbuh dalam firman apalagi intuisinya tajam sekali. Saya punya pengalaman waktu tahun lalu itu yang BSD banjir, belum pernah BSD banjir, Sertong ya, tempat mertua saya main lagi ke sana. Saya tiba-tiba bilang, aduh Pisah kayaknya nggak enak nih hujan terus. Saya bilang itu, aduh kali kita gede banget, tingginya mungkin 2-3 meter itu. Saya bilang, tenang-tenang aja. Nggak enak, katanya masukin aja. Karena rumahnya agak tinggi gitu kan masukin. Ya udahlah daripada ribut ya saya masukin. Ternyata bener banjir, belum pernah terjadi. Untung saya dengerin intuisinya itu. Jadi kadang bagi cowok-cowok ya, intuisi cewek itu sangat tajam, apalagi yang hidup dalam firman Tuhan. Wow, luar biasa. Sering-seringlah pakai penolong yang sepadan ini. Tanya pendapat, jangan berargumen. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana pernikahan itu disaksikan sendiri oleh Allah, makanya itu kudus dan sakral.
Itu ada di Malaiki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi ketika kita mengadakan pemberkatan pernikahan, Tuhan hadir. Tuhan jadi saksinya. Makanya ini sakral. Di yang lain, perjanjian-perjanjian perusahaan atau apa, Tuhan tidak seperti ini. Karena Tuhan khusus, Tuhan hadir untuk menjadi saksi dan mempersatukan. Itu hanya Tuhan yang bisa. Makanya sakral. Makanya di Kristen, kenapa habis dinikahkan nggak bisa bercerai? Kenapa? Karena disatukan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang hadir. Jadi jangan sampai pernikahan itu dianggap sesuatu yang apa ya, yang tidak bernilai atau tidak sakral. Hati-hati, karena bisa jadi kutuk. Ya, banyak orang berusaha menikah dengan cara tidak benar dan datang di hadapan hamba Tuhan, dia nggak tahu sebenarnya Tuhan hadir di situ. Dan ketika dengan cara tidak benar itu minta Tuhan berkati, ternyata Tuhan nggak akan memberkati, Tuhan kasih kutuk. Jadi harus hati-hati dalam pernikahan. Pastikan segenap hati, pastikan ini sesuatu yang memang kita inginkan. Kalau masih ragu-ragu, lebih baik kan? Ya, nanti kutuk yang turun, ya. Jadi kalau di sini ini masih ada kesempatan nih. Kalau Diki pengen batal ya, Sonia pengen batal, masih bisa, ya. Tapi nanti kalau sudah diberkati, tidak ada kata bercerai, ya. Nah, jadi harus pastikan itulah pernikahan Kristen. Kemudian kenapa lagi ini sakral? Perkawinan ada ikatan perjanjian hidup bersama untuk setia sampai mati. Roma 7 ayat 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah dia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ini berlaku dua belah pihak. Makanya di format dari pengucapan janji nikah yang biasa kami lakukan, harus ada kata-kata setia dalam suka dan duka sampai maut memisahkan. Nah gitu ya. Dan harus ada kata suka dan dukanya. Karena kalau dalam suka mah gampang ya, setia. Tapi dalam duka, terutama zaman pandemik sekarang, saya banyak tanganin kasus-kasus perceraian. Saya cuma tanya, waktu dinikahkan ada nggak kata-kata dalam suka dan duka? Nah, ini sekarang ujiannya dalam duka, bisa nggak? Ini beruntung nih, karena dimulai pernikahannya di masa pandemik. Wow, ini berarti sudah tangguh banget ya. Mau masuk dunia pernikahan di masa susah. Nah gitu ya, teruji. Nah, makanya setialah pada istri masa mudamu, yang terutama bagi Diki ini yang setia dan mau dinikahkan di masa susah. Nah, nanti kalau sudah sukses, sudah enak, nyaman, kondisi ekonomi bagus, wah, ini sesuatu yang berharga karena dia setia sama kamu di masa susah. Nah ya, ingat ya, jangan nanti kalau udah senang pilih yang lain ya. Ini yang berharga ya. Nah kita lihat bagaimana gambaran pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Itu ada di Efesus 5 ayat 31 sampai 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi pernikahan itu seperti Kristus dengan jemaat. Bagaimana jemaatnya? Nah, suka jatuh bangun, suka tobat umat ya. Tapi kasih Kristus dia tetap setia. Nah begitu pasangan juga sama. Saya udah bilang pasangan dikirimkan Tuhan ini tidak sempurna ya. Ada kelemahan, ada saatnya dia gagal, ada saatnya dia jatuh. Tetapi kita seperti Kristus, khususnya sang imam. Nah gitu ya, tetap mengasihi apapun kondisi ya. Soalnya juga sama, selalu ingat Soalnya punya fungsi penolong. Nah, penolong tuh nggak bisa fungsinya tiba-tiba saya batalin lah, lagi susah saya nggak mau jadi penolong, nggak bisa. Karena sudah ditetapkan fungsinya penolong. Jadi selalu harus ingat saya ini penolong. Berarti terutama di masa susah. Di saat mungkin bikin pertolongan, mungkin dia lagi gagal, dia lagi salah bergaul atau apapun, fungsi penolongnya harus ada. Ya. Saya pernah dapat satu cerita tentang orang yang sudah melewati masa 25 tahun pernikahan. Terus yang ditanya tuh istrinya, "Ibu, bagaimana bisa lewatin
pernikahan perak ini, apakah sang suami sangat baik? Dia tertawa. Dia bilang, justru enggak. Lah kok bisa? Apakah perbuatan jeleknya banyak? Waduh, banyak sekali, tak terhitung seperti bintang di langit katanya. Nah terus, bagaimana bisa bertahan sampai 25 tahun? Apakah kebaikannya sama banyaknya? Oh enggak, kebaikannya sama seperti matahari di langit. Ini cuma satu, ya. Nah terus bagaimana bisa bertahan dengan demikian? Karena katanya ketika matahari terbit, semua bintang-bintang di langit hilang. Itulah pernikahan. Jadi dalam pernikahan kita para pasangan harus selalu seperti matahari. Yang banyak kesalahan itu hilang ketika matahari terbit. Kita harus seperti itu. Harus menjadi terang. Melihat bagaimana kebaikan, selalu fokusnya kebaikannya aja. Yang kejahatannya nggak usah dipikirin. Makanya di dalam Alkitab mengatakan di Roma itu, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Nah, jadi kebaikannya bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau perlu kebaikan melebihi banyaknya kejahatan, kalau bisa. Karena fokusnya hanya kebaikannya aja. Saya kadang kalau lagi kesel sama istri, saya selalu mikirnya istri saya yang ceria. Oh, istri saya yang lihat yang baiknya aja. Jangan sampai formula dari dunia ini kayak gini. Orang dunia yang suka pakai formulanya 100 minus 1 sama dengan minus 1. Apa tuh maksudnya? 100 kebaikan hanya karena satu kesalahan, orang ingatnya yang satu kesalahan. Yang 100-nya itu dilupakan. Dalam pernikahan, kita fokusnya yang 100 kebaikan itu. Nah gitu ya. Kalau perlu cuma ada satu kebaikan, fokus kebaikan satu itu aja. Jangan fokus yang jelek. Karena saya sudah bilang, pasangan tidak ada yang sempurna. Seperti Kristus pada jemaatnya, jemaat itu nakal, suka jatuh dalam dosa. Tetapi Kristus selalu setia. Dia tidak pernah melupakan janji. Hari ini Diki dan Sonia berjanji. Dia akan ingat janji, ya, dalam suka dan duka. Oke. Nah, dari pernikahan di hadapan Tuhan yang diresmikan oleh Tuhan, disaksikan Tuhan, dipersatukan Tuhan, ada konsekuensinya. Pertama adalah tidak bisa bercerai. Markus 10:9. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apapun masalahnya, apapun alasannya, gitu ya, tidak bisa. Kenapa? Karena dipersatukan dalam roh. Jadi walaupun kita bilang, kan nanti bisa ke pengadilan Pak. Ya pengadilan memisahkan secara legalitas, secara fisik. Rohnya bagaimana? Nah gitu ya. Jadi baik-baik, pikir baik-baik. Hari ini kalau masih ada hal-hal yang berasa mengganjal, belum bulat, jangan dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan, nggak bisa lagi mundur. No turning back. Nah ya, kita maju. Saya bangga, Vicky sudah memutuskan untuk maju. Berkali-kali saya tanyakan, udah siap belum, Dik? Ya, banyak contoh-contoh saya kasih. Dan pernikahan saya sendiri pun saya cerita. Jadi harus siap, oke? Ya, makanya saya bangga. Saya kenal dengan Vicky ini yang luar biasa. Masih muda, saya waktu muda begini saya malah takut menikah. Nah, gitu ya. Saya menikahnya, waduh, nakal dah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian konsekuensi yang kedua adalah wajib saling mengasihi. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu konsekuensi pernikahan Kristen. Harus saling. Kata saling berarti nggak bisa bilang, oh ini kan tugasmu, ini tugasku. Sama aja, gitu ya. Saling mengasihi, saling menghormati. Kalau tidak, nah 1 Petrus 3:7 mengatakan Tuhan memberikan warisan khusus bagi yang menikah. Dan ini hanya bisa cair kalau tanda tangan 2 orang katanya. Kalau salah satu tidak melakukan, maka doamu terhalang. Nah, warisannya terhalang. Ketika menikah Tuhan kasih warisan khusus, disebutnya kehidupan. Nah, nanti kerjaan hidup, suasana rumah tangga hidup, semua hidup. Kalau syaratnya berdua ini tanda tangan. Jadi sama kayak kita kok ke bank gitu ya, ada cek, giro gitu ya, pas tanda tangan 2 orang, nah, baru cair. Jadi pastikan kalau keluarga Anda ada kehidupan, selalu tanda tangan berdua, ya.
supaya cair. Nah, kalau ada tiba-tiba berasa, aduh kok ini nggak cair-cair nih, saya ini gagal, itu gagal, periksa hubungan kalian oke nggak? Salah satu penyebabnya terhalang adalah doa terhalang karena tidak saling mengasihi. Ya, nah, itu adalah rumusan dari Tuhan. Oke, ya karena waktu diberikan singkat, jadi hari ini saya hanya bisa mengingatkan buat kedua calon pasangan bahwa hidup ini singkat, hidup ini kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi ketika menikah kita punya tanggung jawab. Nah, setelah kita nanti dipanggil Tuhan, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita. Terutama kita berjanji ketika Dia datang di hadapan kamu seperti sekarang. Nanti Diki dan Sonia akan berjanji di hadapan Tuhan akan setia. Nanti dipanggil Tuhan tuh akan tanya, udah setia? Pertanggungjawabannya berapa? Ya, bisa bangga kalian sudah memutuskan bahwa hari ini mau menerima tanggung jawab itu. Tuhan luar biasa. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya akan bertanya kepada kedua mempelai, dan nanti harus dijawab dengan tegas, ya, harus dengan tegas, dengan yakin. Jadi jangan bisik-bisik. Nanti saya nggak kedengaran, ya. Tuhan sih dengar ya, tapi yang lain kan nggak dengar. Ya, mereka datang sekarang di sini semua mau jadi saksi, mau dengar apa yang kalian ingin perjanjikan. Nanti ketika saya tanya, nanti harus jawabannya tegas. Kalau saya tanya, misalnya apakah bersedia, harus jawab iya, saya bersedia. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang saya akan tanya dulu ke mempelai laki-laki. Oke. Pada saudara Diki, apakah saudara Diki bersedia menerima saudari Sonia Amalia sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mengasihi dia seperti diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam segala keadaan, setia dalam suka dan duka, selama saudara berdua masih hidup sampai kematian memisahkan. Apakah saudara Diki bersedia? Saya bersedia. Mantap. Ya, itu yang saya mau dengar. Oke, kalau gitu saya mau tanya lagi kepada saudari Sonia Amalia. Apakah saudari Sonia Amalia mau menerima saudara Diki sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh, menolong dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam segala keadaan, serta setia kepadanya dalam suka maupun duka, selama saudari berdua masih hidup sampai kematian memisahkan. Apakah saudari Sonia Amalia bersedia? Ya, saya bersedia. Mantap. Ya. Jadi kita lihat bagaimana mereka sudah dengan tegas mengatakan bahwa mereka berdua bersedia. Dan saya juga ingin bertanya, kalau dari antara hadirin yang hadir sebagai saksi-saksi ini, mungkin ada yang keberatan. Ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa menghalangi pernikahan ini. Sekaranglah waktunya, ya, untuk maju kasih tahu saya, Pak, ini nggak boleh nih dinikahkan. Karena mungkin misalnya, oh Diki ada istrinya misalnya, ya. Saya udah cek sih sebenarnya ya, tapi nggak ada katanya. Tapi siapa tahu ya, kita nggak tahu. Nah, saatnya sekarang, ya. Kalau tidak ada, maka kita akan lanjut dan tidak ada lagi yang bisa protes. Ya, oke, saya yakin tidak ada, karena saya yakin Diki dan Sonia ini sangat terbuka ketika mereka menjalani pernikahan. Ya, sangat terbuka, dan saya senang karena keterbukaan awal pemulihan. Ya, oke, kita lanjut pengucapan janji nikah. Pandang mata calon istrimu ini, pegang kedua tangannya. Ya, lalu silakan saudara mengucapkan janji di hadapan semua jemaat, di hadapan Tuhan, bahwa engkau berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi dia, menganggap dia istri. Silakan. Ya. Oh iya. Oke.
Nah, iya, betul. Nyalain dulu. Iya, oke. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan jemaatnya, aku Diki menerima engkau Sonia Amalia sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan dan setia dalam suka maupun duka kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah aku berjanji. Oke, saudari Sonia Amalia. Pandang mata pasanganmu, pegang tangannya dan ucapkan dengan tegas janji nikah. Silakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, aku Sonia Amalia menerima engkau Diki sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Kristus. Aku akan menolong serta memeliharamu dalam segala keadaan dan setia dalam suka maupun duka kepadamu sampai kematian memisahkan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Oke, ini cincinnya satu gede, satu kecil. Dulu saya pernah yang tuker, masalahnya sama besar. Oke, nah ini Diki silakan. Ya. Ini cincin ini bentuknya bulat. Nah, ini tanda cinta kasih yang tidak berkesudahan, selalu selama-lamanya, tidak ada ujungnya, gitu ya. Dan dia juga tidak berkarat. Nah, karena menandakan tentang kasih Diki pada Sonia yang tidak akan luntur dan akan selalu sama, ya. Maka saudara Diki, silakan masukkan cincin ini pada jari manis saudari Sonia Amalia sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Silakan. Ya, disilakan. Ya, saudari Amalia, Sonia Amalia, masukkan cincin ini pada jari manis saudara Diki sebagai tanda kasih saudari kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Silakan. Amin. Ya, sekarang tiba saatnya untuk iya. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Sidang jemaat, kita semua sudah melihat bagaimana tadi prosesi perputaran cincin. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemberkatan. Dan saya mewakili, saya sebagai hamba Tuhan akan berdoa agar Tuhan menyatukan mereka dan Tuhan menyertai hidup mereka. Mari kita arahkan tangan kita sekalian mendoakan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas kedua pasangan ini. Kau telah hadir saat ini dan Kau menyatukan mereka. Kiranya kasih-Mu menjadi satu-satunya fondasi kehidupan bahtera mereka Tuhan. Dan Kau berkati mereka agar hidup mereka dan berumah tangga selalu ada kebenaran-Mu, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam Roh Kudus. Dan kiranya Kau berkati Tuhan semua pekerjaan usaha mereka. Berkati juga keturunannya Tuhan, agar mereka menghasilkan keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Dan kelak keluarga ini adalah keluarga yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Kiranya kasih Allah menyertai kalian berdua sampai maut memisahkan kalian. Dan kiranya kasih Tuhan melimpah-limpah atas rumah tangga, atas anak-anak. Kiranya kehidupan selalu hadir dalam rumah tangga kalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, saatnya buka saya dan kasih ciuman kasih yang paling, yang terbaik bagi istrimu. Silakan. Yes, mantap. Ya, tepuk tangan dong. Oke. Pegang satu dan ini, pegang satu menghadap ke sana.
Nah, ini saya perkenalkan keluarga yang baru yang resmi. Iya, ditunjukkan. Nah, gitu ya. Tepuk tangan buat keluarga yang baru. Di mana imamnya adalah Pak Diki. Ya. Ini ada keluarga yang baru yang luar biasa. Iya. Mari kita persiapkan diri kita sebelum menerima menyantap roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Kita harus memastikan bahwa kita menyantapnya dalam keadaan yang layak, agar kita tidak mendapatkan hukuman. Sebab itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hari ini. Kasih pengorbanan sungguh besar untuk kami. Kau sucikan Tuhan roti dan anggur yang sudah tersedia ini. Kiranya dengan menyantapnya kami dipulihkan jasmani rohani kami. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Sucikan kami agar kami layak menyantap tubuh dan darah-Mu. Kiranya hidup kami selalu diperbaharui, dan dengan menyantap tubuh dan darah kami selalu persatukan dengan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia disalahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur di atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disalahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita santap roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatukan Tuhan. Bapa, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu menyucikan kami Tuhan, jasmani dan rohani kami, memulihkan kami. Sungguh besar pengorbanan, syukur Tuhan, sungguh besar kasih bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Untuk setiap kami pada hari ini Tuhan, terutama untuk Diki dan Sonia Tuhan. Dan hari ini kami mau melepaskan berkat-berkat-Mu dari tempat maha tinggi. Dan kami mau memeteraikan Mazmur 128 ayat 1-6 atas kedua mempelai Diki dan Sonia Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau Diki dan Sonia, sebab baiklah keadaanmu. Diki, Sonia istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki, yaitu Diki, yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau Diki dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dan dari anak-anakmu damai sejahtera atas keluarga dan rumah tangga Diki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu terutama untuk kedua anak-Mu Tuhan, Diki dan Sonia pada hari ini Tuhan. Mampukan Bapa untuk mereka meletakkan Engkau adalah yang di tempat yang terutama di dalam kehidupan setiap mereka Bapa. Dan mampukan mereka Tuhan untuk menempatkan Engkau sebagai penerang di dalam keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan. Dan firman-Mu yang senantiasa menjadi dasar atas rumah tangga mereka Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sekalipun mereka sudah bersatu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tetapi mereka pun harus tetap menghormati dan mengasihi kedua orang tua mereka Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama kita nyatakan amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin.
sesi kata sambutan. Terima kasih untuk rekan-rekan, saudara, teman-teman yang sudah hadir di pemberkatan Siti dan Sonia. Kiranya kita semua menjadi berkat. Amin. Terima kasih Mama, terima kasih. Mama jadi formal banget. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan ya, terima kasih buat kehadiran teman-teman Diki dan Sonia. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah bersedia hadir untuk ibadah pemberkatan ya, karena tanpa doa restu ya kayaknya kurang lengkap ya kita melangkahkan langkah pertama menuju hari yang baru bagi Diki dan Sonia ya, terutama juga untuk mama-mama yang ada ya. Terima kasih buat selama ini ya yang mungkin menghadapi kenakalan anak-anak yang ada ya, tapi pasti di sini mereka tetap butuh mama juga ya, walaupun mereka sudah bisa dikatakan berbisa secara berumah tangga, tetapi mereka masih butuh mama ya. Oke, selanjutnya acara 속에 내가 살지 않도록